Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana bil huda wa hadina ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak semua pagi? Alhamdulillah ya. Lagi istirahat suruh beli minyak. Saya doain Bapak badannya selalu sehat, duitnya semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali Allah pertemukan dan Allah kumpulkan. Semoga hadirnya kita dalam rangka salat zuhur berjamaah. Salat zuhur kita adalah salat zuhur yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut puasa kita, ibadah siyam Ramadan kita, tilawah Quran, infak, sedekah dan segenap amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan di separuh Ramadan, karena kita sudah masuk Ramadan yang ke-15 ya Pak. Gak kerasa ya Pak? Ya Alhamdulillah. Kalau lagi lebaran. Iya, udah bikin lebaran. Ngomong-ngomong udah bikin biji ketapang belum ya? Alhamdulillah, semoga dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah kembali bisa memberikan kita keistiqomahan hidayah. Allah taatkan kita hingga akhir Ramadan. Ya Allah sempurnakan ibadah kita. Semoga Ramadan yang kita lalui, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, yang menjadikan amal ibadah kita semuanya bernilai di sisi Allah. Dan semoga kembali kita Allah berikan rizki mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mushola Geraha Sabta Indah rahimana wa iyyakum ajmain. Kita masuk pembahasan kitab Arba'in Nawawi, melanjutkan hadis yang ke-7 tentang hadis yang ke-7 ini mengangkat tema agama adalah nasihat. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis ini diangkat dari seorang sahabat yang mulia, sahabat yang dikenal oleh para ulama, sahabat yang luar biasa. Ya, an Abi Ruqayyah, ini sahabat Abi Ruqayyah, jadi bapaknya Ruqayyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Ruqayyah, dari sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama aslinya Tamim, punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Jadi ya kunyahnya Abu Ruqayyah. Nah, aslinya Tamim. Tamim Ad-Dari ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal. Ini luar biasa, ya. Sahabat Nabi Tamim Dari aslinya dari Palestina, yang ketika itu Palestina dikuasai oleh Nasrani, dan Tamim ini adalah awalnya seorang rahib pendeta, ya, pendeta Nasrani, dan Allah izinkan dapat hidayah masuk Islam. Dan beliau masuk Islamnya di akhir-akhir tanggal tahun 9 Hijriah, akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi, 2 tahun sebelum Nabi wafat, ya, 9 Hijriah. Tapi luar biasa Pak, Masya Allah. Beliau saking semangatnya mendalami Islam, beliau dikenal oleh para ulama orang yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Coba Pak, sholat tahajud
khatam Al-Quran. Masya Allah, persis kayak bapak. Qul huwallahu 3 kali khatam. Tapi Masya Allah, ini luar biasa. Beliau dikenal juga orang yang pertama kali memasang lampu dalam Masjid Nabawi. Dan Masya Allah banyak keutamaan beliau. Maka dikenal beliau sahabat yang luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, dalam segi kalimat ini agak unik. Kenapa saya katakan unik? Dalam pandangan ilmu nahwu sharaf, biasanya kalimat ini masuk dalam kategori mubtada dan khabar. Biasanya kalau mubtadanya itu ma'rifat, ini khabarnya nakiroh. Nakiroh itu kalimat isim yang tidak menggunakan al. Misalkan ar-rajulu jamilun, laki-laki itu ganteng. Gitu. Kalimat setelahnya itu nakiroh, tidak menggunakan al. Ya, ini menunjukkan mubtada dan khobar. Tapi di hadis ini agak unik. Antara mubtada dan khobar sama-sama menggunakan al, sama-sama ma'rifat. Maka kata para ulama, ini menunjukkan betapa pentingnya tentang nasihat dalam agama. Saking menempatkan tempat yang sangat penting, Nabi menyampaikan dalam konteks ma'rifat. Ad-dinu an-nasihat. Biasanya Pak, kalau kalimatnya sama-sama ma'rifat, ini kalimatnya nggak jelas. Contoh, ar-rajulu al-jamilu, laki-laki yang ganteng. Belum selesai kan Pak ya? Maksudnya laki-laki yang ganteng itu apa? Beda kalau nggak pakai al. Ar-rajulu jamilun, laki-laki itu ganteng. Selesai kalimatnya. Tapi kalau nggak pakai al, kalau pakai al, kalimatnya menjadi yang, naat, man'ut. Tapi ini beda. Nabi menunjukkan ini untuk memberikan pemahaman kepada umatnya bahwa agama itu sangat identik dengan nasihat. Qulna, sehingga para sahabat pun menimbulkan pertanyaan, liman, bagi siapa wahai Rasul? Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita bahas hadis ini. Makna dari ad-din kita sudah paham. Sekarang makna dari nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Nasihat yang dimaksud tidak sekonyong-konyong kita pahami dalam bahasa Indonesia saja. Karena kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia saja, nasihat itu wejangan. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa kok Nabi menyampaikan kok wejangannya untuk Allah? Ya, untuk siapa? Untuk Allah. Masa kita menasehati Allah? Gitu. Masa kita menasehati kitab dan Rasulnya Allah? Kan tidak mungkin. Maka yang dimaksud dari an-nasihat di sini adalah banyak penafsiran para ulama, di antara Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhilah, yaitu kalimat segala ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Kalau Bapak memberikan nasihat secara umum, itu Bapak menginginkan kebaikan kepada orang yang Bapak nasihati, betul nggak Pak? Nah, itu secara umum seperti itu. Nah, secara rinci Syekh Muhyiddin Mistu beliau menjelaskan makna nasihat itu ada dua. Yang pertama, ucapan yang dimaksud untuk perbaikan. Bapak nasihatin anak Bapak agar anaknya menjadi baik. Tapi yang kedua, bermakna ketulusan dari kata nashun, ya, seperti Al-Khattabi mengatakan an-nasihat itu dari kata nasoha, yang sahu, yang artinya memurnikan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan naskhatul asal, dia sedang memurnikan madu. Murni, tulus. Contoh kalimat yang kita pahami biasanya taubatan nasuha.
dari kata nasah. Taubat yang mulus, murni, taubat yang tulus, benar-benar nggak ada, bukan sekadar taubat sambel. Ya, sekarang pedas, udah tobat begitu, hilang pedasnya nambah lagi, enggak ya. Nah, tapi benar-benar kemurnian dan ketulusan. Nah, maka ini kita bisa terapkan dalam memahami nasihat untuk Allah. Maksudnya apa nasihat Allah? Yaitu ketulusan kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Maksudnya seorang hamba menjadikan ia ikhlas kepada Allah dalam menyembah Allah, mengakui keuluhian Allah. Allah itu Maha Esa. Allah adalah Rabb satu-satunya, Rabb yang berhak disembah. Tulus Pak kita nyembah Allah. Nggak ada tendensi kita nyembah Allah gara-gara dan karena apa. Tapi benar-benar saya hamba Allah, saya dihadirkan ke dunia untuk liya'budun, untuk menyembah Allah. Apapun profesi saya, apapun pekerjaan saya, apapun aktivitas saya, muaranya untuk Allah, karena Allah dan sebab Allah. Dimurnikan tulus untuk beribadah kepada Allah. Saya kerja untuk kewajiban yang Allah wajibkan, menafkahi keluarga saya. Saya sebagai karyawan pun demikian. Sebagai seorang ayah, saya harus dituntut bagaimana keluarga saya tenang dengan kepala rumah tangga yang saya pimpin. Sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang laki-laki itu pemimpin dalam segala hal bagi perempuannya, dalam keluarganya dan sebagainya. Memurnikan tulus kepada Allah. Yang kedua, maksudnya nasihat bagi Allah, kita tuh taat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini makna dari apa Pak Arifin? Takwa. Bagian dari mana takwa? Menjalankan semua perintah Allah. Saya menasihatkan memang tulus kita benar-benar taat. Salah satunya taat kita menjalankan puasa Ramadan. Ya. Dan ternyata puasa Ramadan ini sangat identik dengan malamnya. Makanya kalimatnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Lanjutnya apa? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makan minum sampai begitu ada terbit fajar berhenti. Sampai kapan? Kita menahan sampai terbenamnya matahari dan sempurnakan puasa hingga malam. Bagaimana cara menyempurnakan puasanya? Nabi nyampein ada dua lafadznya, man soma dan man qoma. Kalau siang soma, kalau malam qoma. Maksudnya apa? Siang puasa, malamnya tarawih. Karena tarawih bagian dari kesempurnaan ibadah Ramadan kita. Ini taat kita menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, ya. Kemudian yang ketiga, mencintai semua yang Allah cintai dan membenci semua yang Dia benci, yang Allah benci, walau bertentangan dengan hawa nafsu kita. Apa yang Allah cintai, kita pun harus dan wajib mencintainya. Allah mencintai ketaatan. Allah mencintai kebaikan, kita cintai. Allah mencintai orang-orang salih, kita ikut mencintai. Dan Allah membenci kemunafikan, Allah membenci kemaksiatan, pun kita kudu membencinya dan meninggalkannya. Jangan Allah membenci kemunafikan, kita malah melakukan. Naudzubillah. Jangan Allah membenci kemaksiatan, kita pun memper melakukan. Naudzubillah. Ya Allah, sebentar dikit aja ya Allah. Jangan, kalau Allah larang, Allah benci, tinggalkan. Mencintai yang Allah cintai dan membenci segala yang Allah benci. Kenapa? Karena tulus. Ini semua adalah perintah Allah. Karena tulus mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah itu maksudnya apa, Pak? Allah biar senang gitu loh, Pak. Bapak, kalau Bapak itu punya anak,
Anak itu bikin senang bapak. Apa aja yang anak itu minta dikasih gak pak? Masya Allah. Kan udah bikin bapaknya seneng, ayahnya bangga. Minta apa aja, jangankan yang kecil, yang gede kadang diusahain. Udah seneng. Demikian Allah kalau sudah ridho, sudah seneng sama bapak. Dan Allah membuat Allah senang itu dengan sebab apa? Ya sebab kita taat. Ketika Allah panggil melalui lisan muadzin, hayya 'alas shalah, datang. Sami'na wa ata'na. Padahal lagi ngulek, lagi motong timun. Tinggalin. Lagi goreng tempe, angkat. Loh, ke bawah ini. Saya ngomong tempe, kenapa turun ini? Salah ya, makanan ya. Jadi diturun sendiri ini. Masya Allah. Iya. Jadi segala yang Allah cintai, Allah kita cintai, dan segala yang Allah benci pun Allah benci. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kita. Ini semoga nggak turun lagi ya. Nasihat kepada bagi kitabnya. Maksudnya apa? Apakah kita menasihati kitab-kitab Allah? Tidak, Pak hadirin. Ya, maksudnya adalah ketulusan kita kepada Al-Quran untuk mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan ucapan Nabi. Nabi hanya sekadar menyampaikan. Dan bukan makhluk, Pak. Al-Quran itu bukan makhluk sebagaimana dia diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Sampai Imam Ahmad dipenjara, Pak. Bahkan dicambuk. Imam Ahmad, Pak, ulama luar biasa. Yang jamaahnya ribuan, sekali beliau ngisi kajian itu 5.000 jamaah itu hadir, Pak. Masya Allah, ya. Tapi beliau hanya tidak mau meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Beliau dipenjara, beliau disiksa. Ya, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dan bukan ucapan seseorang, bukan ucapan Nabi, tapi ucapan ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus yakini kemurniannya. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang di luar sana yang ingin menodai kesucian Al-Quran. Al-Quran itu suci. Dari apa? Dari intervensi manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, bukan berarti tidak ada yang berusaha. Sudah banyak yang berupaya ketika turun surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang yang namanya Musailamah. Saya juga punya itu firman. Inna a'tainakal jauhar fasholli lirabbika wakabbir inna syani'aka huwal kafir. Itu ada yang kita. Begitu turun surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada lagi yang bikin, saya juga punya firman. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu huwa hayawan, huwa dhanabun wathil, wa khurtumun tawil. Inna dzalika min la khuluqu rabbika la khalil. Ada kayak gitu. Ya, tapi tidak akan bisa menandingi ketinggian syair Al-Quran, kemurnian Al-Quran. Ini luar biasa. Al-Quran Allah jaga kemurniannya, kesuciannya. Makanya Al-Quran itu suci. Allah turunkan melalui seorang hamba malaikat yang suci kepada manusia, rasul yang suci, ya. Dan di bulan yang kemudian banyak orang mengatakan bulan suci. Kenapa? Karena mengkiaskan Al-Quran itu suci, diturunkan lewat malaikat yang suci kepada manusia yang suci, ya, di bulan yang suci. Makanya banyak kita mendengar kalimat bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Nah, baik. Itu mengkiaskan dari hal itu. Nah, ketulusan mengimani Al-Quran. Yang kedua, membacanya. Dengan kita menasihati Al-Quran, yang kita pahami sebagai para ulama mengatakan, dengan cara kita membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkan dan mendakwakannya, sebagaimana yang kita laksanakan pada Ramadan
tahun ini. Ya, bulan diturunkan Al-Quran. Ramadan ya bulannya Al-Quran. Kalau bisa kita sibuk dengan Al-Quran. Mohon izin biasa kalau kita sibuk dengan FB kita, sibuk dengan IG dan WA kita, sibuk dengan media-media sosial kita. Kalau bisa megang HP tapi bukanya Quran. Kalau bisa sibuknya kita dengan Al-Quran, targetin minimal kalau bisa 2 kali khatam. Kalau tahun lalu sekali khatam, kalau bisa sekarang lebih tinggi lagi, lebih tingkat lagi, 2 atau 3 kali khatam. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Man hurima khairaha faqad hurima. Kalau di bulan Ramadan masih ada aja orang yang terhalang tidak bisa menghatamkan Al-Quran, mau di bulan mana lagi, Pak? Kita mau menghatamkan Quran. Maka barometer keimanan kita itu bisa dilihat dari Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja masih ada aja orang yang tidak mau qiyamul lail, salat tarawih, menunjukkan di bulan lain maka dia akan males salat qiyamul lail. Ini barometernya Ramadan. Nah, kemudian ya, bukan hanya membacanya, kita juga kalau bisa berupaya menghafalkannya, karena semakin banyak hafal Qur'annya akan menunjukkan, akan menempatkan diri kita di tempat surga yang paling tinggi, paling mulia nanti di surga. Semakin banyak hafal Qur'annya, semakin banyak pula, semakin tinggi pula kedudukan seorang di surga. Semakin banyak hafal Qur'annya, maka akan Allah cegah yang namanya binatang-binatang di alam kubur untuk menyentuh seorang yang di dalam jasadnya ada Al-Quran. Ya. Dalam sebuah riwayat sebutkan, ya, jangan kau sentuh seorang yang menghafal Quran. Bagaimana aku akan memakan seorang yang di dalamnya ada kalimat-kalimatmu, ya Allah. Ya. Nah, ini berupaya menghafalkan, mentadaburi, kalau bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, mendakwahkannya, mengajarkannya. Yang ketiga, membelanya dari berbagai penafsiran batil yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Banyak orang yang berupaya menggiring opinikan Islam dengan cara menafsirkan Islam sesuai udelnya. Ini kata orang-orang kampung begitu. Semaunya aja. Ya, semaunya aja. Ya, banyak orang menafsirin ya Quran itu sesuai dengan hawa nafsunya, tidak merujuk kepada apa yang disampaikan, ditafsirkan oleh para ulama, ya, para sahabat dan para ulama. Semaunya aja. Ya, contoh misalkan ya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, ditafsirin. Oh, berarti kalau diri salat untuk mengingatku, kalau kita sudah ingat nggak usah kita salat. Kan saya sudah ingat. Gitu. Ada penafsiran kayak gitu, Pak. Saya udah ingat, saya nggak sholat. Saya udah ingat, karena aqimis sholat dari zikri. Jadi karena sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, saya nggak usah sholat. Gitu. Atau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya yakin. Saya sudah yakin, saya nggak perlu nyembah. Sehingga ini yang ditafsir oleh sebagian orang-orang, ya, saya udah nggak perlu masuk ranah yang syariat. Saya sudah hakikat, karena sudah yakin. Gitu. Saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu puasa, karena sudah yakin hakikat saya. Begitu, Pak. Menafsiri ayat semaunya sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Nah, kita membela Quran dari penafsiran-penafsiran batil. Nah, kemudian nasihat untuk para rasul maksudnya adalah membenarkan kerasulannya dan mengimani semua yang disampaikannya. Kita kudu yakin bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah. Iya, memang beliau adalah manusia, tetapi beliau manusia bukan sekedar manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Kita sama dengan beliau, tapi bedanya yuha, beliau diberikan wahyu, beliau maksum dari dosa, beliau maksum dari kesalahan. Ketika salah langsung Allah benar luruskan, ya, dan beliau menyampaikan semua yang Allah firmankan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan beliau itu benar-benar wahyu dari Allah tabaraka wa taala melalui lisan beliau. Ya, makanya ketika masa-masa turunnya Quran, beliau melarang sahabatnya untuk menulis hadis.
Kenapa? Karena dikhawatirkan tercampur ucapan beliau dengan Quran. Ya, tetapi oleh para sahabat direkam semuanya, Pak. Allah menganugerahkan sahabat-sahabat orang-orang yang di sekitar Nabi memiliki hafalan yang luar biasa, Pak. Beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, tidak akan menambahkan kalimat sekata pun me, be, ke, ter, pe, enggak. Kalau Nabi katakan A, ya udah A, enggak ada E. Ya. Kalau Nabi katakan C, udah sampaikan C, nggak ada C. Kenapa? Itulah yang Allah berikan keutamaan kepada sahabat menyampaikan. Di saat turunnya Al-Quran sampai selesai, Nabi melarang untuk menulis hadis. Khawatir tak kecampur, nanti bingung mana yang Quran, mana yang hadis. Begitu selesai turunnya ya Quran, maka semenjak itulah ya banyak para ulama yang menginisiasi penulisan hadis ya, agar terjaga kemurnian Qur'annya. Ya, kemurnian Islam ya, dari intervensi musuh-musuh Islam. Membenarkan beliau Rasul dan mengimani semua yang disampaikannya. Yang kedua, mengikuti apa yang dicontohkan, diperintahkannya serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini pun Allah sudah firmankan ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan kepada engkau wahai umatku, ya wahai hambaku, ya, dari Rasul, apa yang diperintahkan fakhudhu, ambil, laksanakan, kerjakan, ya, tanpa meragukan, sami'na wa ata'na. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Yang ketiga, mencintainya, menjadikannya sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjadikan teladan selain figur yang dicontohkan Nabi. Dan Nabi adalah sebaik-baik suri tauladan dalam kehidupan kita. Kenapa? Anta man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau jadikan suri tauladan dalam kehidupanmu. Kalau yang kita cintai adalah Nabi, semua tindak tanduk, ucapan, perbuatannya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga. Kita bukan hanya baik kepada teman kerja, tapi juga baik terhadap istri dan keluarga. Karena banyak orang sama teman kerjanya, ya Allah baik banget. Oh iya gak apa-apa Pak, iya gak apa-apa Mas, iya sangat toleran banget. Tapi masuk rumah dia galak sama istrinya, dia suka bentak sama anaknya. Ada kayak gitu Pak? Nauzubillah. Nabi mencontohkan ya, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kalau kita di luar aja baik, ama atasan aja baik, bawahan teman kerja pun baik, begitu pula ama istri lembut. Istri adalah orang yang harus kita lindungi, anak adalah orang yang harus kita sayangi ya. Jangan kita baiknya di luar, dalamnya nauzubillah. Nah, ini mencintai Nabi dan menjadi suri tauladan. Jangan sampai teladan kita, figur yang kita contoh adalah figur yang mohon maaf, jangankan taat, beriman aja enggak. Kan banyak Pak, apalagi anak-anak zaman sekarang itu dipoto di kamarnya tuh gede banget Pak, pemain sepak bola, Masya Allah ya. Bukannya nggak boleh Pak, kadang-kadang mohon maaf, semua gaya rambutnya, style hidupnya semua diikuti Pak ya. Khawatir Pak, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau teladan contoh figurnya adalah yang mohon maaf taat aja enggak, beriman juga enggak, nauzubillah, kita tahu gimana mereka akan ditempatkan. Maka tempatkanlah figur orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, apalagi seorang Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Nah, yang berikutnya nasihat kepada pemimpin Muslim, maksudnya membantu mereka dalam kebenaran. Artinya apapun yang diprogramkan oleh mereka, oleh para pemimpin, kita dukung asalkan masih dalam koridor kebaikan dan kebenaran, kita dukung ya. Mentaati perintahnya, mengingatkannya dengan cara yang dibenarkan syariat. Jangan frontal. Saya mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan adanya demo
turun jalan, demonstrasi turun jalan, karena kerusakannya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Banyak cara-cara yang lebih lebih baik ya, lebih bisa diterima ketimbang anarki gitu kan, menimbulkan madarat yang lebih besar ya. Dan para ulama pun tidak menyarankan, ulama-ulama yang berpaham ahli sunnah wal jamaah ya, itu sangat tidak menyarankan pembenaran adanya demonstrasi ya. Karena Islam membenarkan, menasehati para pemimpin itu bahkan di tempat yang tersembunyi. Karena kalau menasehati di tempat di depan umum sama aja dengan merendahkannya, gitu ya. Nah, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada mereka, nggak boleh Pak. Ya, sampai Imam Ahmad pun dan para ulama 4 mazhab Pak, hampir ulama 4 mazhab paham ahli sunnah wal jamaah itu hampir semuanya itu pernah disiksa atau pernah ya diberikan hukuman oleh pemerintah, oleh penguasa ya. Ya, tetap kita nggak boleh berontak walaupun tidak sependapat Pak, begitu ya. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, taatlah kepada pemimpin walaupun dia seorang budak dari Habsyah ya, budak dari Habsyah. Masa pemimpin saya orangnya kayak gitu, dari segi penampilan nggak sangat ngedukung ya, itu kita tetap, karena itu yang dipimpin oleh, yang sudah dipilih jadi seorang pemimpin, kita kudu ikuti apa yang diperintahkan selama dalam koridor kebaikan ya, selama dalam koridor kebaikan, dan tetap mendoakan mereka, doakan mereka agar mereka dapat hidayah, agar Allah membimbing mereka, menguatkan mereka dalam melaksanakan berbagai macam kebaikannya. Allah jauhkan mereka dari orang-orang yang zolim, yang ingin mencelakakan rakyatnya, menzolimi rakyatnya. Doakan saja Pak ya. Nah, ini nasihat bagi para pemimpin muslim. Dan yang terakhir, nasihat bagi kaum muslimin, yaitu memberikan petunjuk untuk kebaikan mereka, baik perkara dunia dan akhirat. Kalau ada datang ke rumah Bapak minta nasihat ya, beri nasihat ya. Karena yang terbaik adalah nasihat ketika orang itu memintanya, tapi sesuai dengan kemampuan Bapak, jangan ngarang-ngarang. Apalagi nasihat, minta nasihat masalah agama, waduh gitu kan. Begitu tahu masalah agama langsung Bapak ke belakang, sebentar ya, masalah agama sebentar. Ngapain Pak? Wah, keluar langsung pakai sorban, pakai kopiah, gamis. Maksudnya apa gitu? Iya, ya kalau sesuatu yang di luar kemampuan Bapak ya katakan saya nggak tahu. Ya bisa tanya kepada orang yang lebih paham. Tapi ya untuk sesuatu yang Bapak pahami, sampaikan. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang pahami, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Jangan Bapak malah ngompor-ngomporin. Pak, ini gimana Pak? Saya minta nasihat, teman saya tuh gini, sukanya tuh kalau saya lagi kerja itu sukanya ngerasain nusil aja Pak, ganggu saya. Siapa sih? Itu si Baim. Oh emang tuh Baim emang orang gitu bang, saya juga kesel. Jangan malah nambahin Pak. Iya, nah, jangan malah memperburuk ya. Nah, jadi kalau bisa ngasih nasihat sampaikan, kalau tidak cukup diam. Ya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik udah diam ya. Kemudian menutupi aib mereka ya. Ya, nasihat itu ya berupa kalau kita punya aib yang kita lihat ya kita cukup ya, sampai ya sering ada datang ke rumah ya, minta pendapat, minta saran gitu kan. Padahal orang itu kenal baik dengan istri saya ada di atas ya. Apa yang disampaikan saya nggak sampaikan kepada istri saya gitu kan, apalagi berhubungan dengan aib gitu. Kan kadang-kadang gitu kan, kita itu yang kita lihat, kita sampai rumah kita nyampe ke situ, si Anu benar-benar sih enggak ya. Kalau hubungi dengan aib seseorang, tutup Pak. Walaupun orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, nggak perlu tahu kalau memang tidak ada kepentingannya ya. Ini bukan urusan ya Bunda, ini urusan Abi gitu kan. Dia nasihat ya Abi kasih nasihat, dan nggak perlu Bunda tahu ya. Karena ini perkara yang berhubungan dengan keluarganya
Ya, saya nggak tahu. Ya, jadi menutupi aib yang ada pada mereka. Ya, jangan kadang kita lihat, oh masya Allah gitu orangnya benar-benar ya. Kalau memang ada kebaikan, misalkan kita menyampaikan aib untuk agar orang terhindar dari keburukan, sampaikan Pak. Kalau enggak Bapak malah berdosa. Pak, hati-hati Pak. Orang itu sukanya kalau dekat-dekat hati-hati, dompetnya sering hilang Pak. Nah itu boleh Pak, sampaikan Pak. Kalau enggak Bapak akan menimbulkan banyak korban. Gitu, menghindari orang ya agar tidak masuk ke dalam lubang. Itu kita wajib menasihatinya. Ya, kalau memang ada kebaikan. Melakukan amal ma'ruf dengan cara yang bijak, nasihati dengan cara yang bijak. Pak, mohon maaf kadang-kadang fitrah manusia kalau dinasehatin, mohon maaf ya Pak, itu kadang suka nggak terima. Ya, Bapak ini contoh, Bapak lihat nih, ada orang yang sholatnya kurang tepat. Maaf Pak, ini sholatnya yang benar nggak kayak gitu. Mohon maaf, walaupun dia terima, oh terima kasih. Ada hati kecil itu nggak terima, apalagi nggak terima, begitu Pak. Ya, itu cara kita baik, maaf ya Pak, itu cara kita lembut nasihatin. Itu hati kecil manusia itu nggak terima Pak. Ya, untuk dinasehatin itu fitrah manusia gitu. Apalagi caranya kurang baik, nasihatinya agak kenceng, kalimatnya sama, nadanya beda, maka hasilnya beda. Mata, intonasinya beda, akan jadi beda. Pak, perhatikan mata kita agar kita tidak gampang kena penyakit mata. Tapi beda Pak, matanya lihat Pak, lihat matanya Pak gitu kan. Jadi intonasinya beda, jadi akan menimbulkan rasa yang berbeda begitu. Sama istri kita dan keluarga kita nasihati sama-sama muslim. Intonasi itu sangat mendukung Pak. Ya, intonasi kita sangat mendukung. Walaupun kita menasihati istri kita, anak kita, cara yang baik, tapi intonasinya juga harus baik Pak. Karena itu sangat mendukung hasilnya. Kita ingin kebaikan dia berubah, maka cara kita kudu baik, cara menasihatinya. Ya, karena orang kalau digas Pak, digas cepet, dia akan timbulkan reaksi juga kaget begitu. Pelan, ya mau maaf ya Bang, nasihati anak kita walaupun kita angkat. Jadi cara kita menasihati orang tuh kita angkat dulu Pak. Ya kita angkat, gini ya Bang, Abang ini luar biasa. Ya sholatnya udah baik, cuman ini ada yang kurang tepat. Begitu Pak. Cara nasihati kita angkat dulu dia, baru kita luruskan. Jangan langsung plek gitu. Jadi kita buat dia nyaman dulu Pak. Untuk terbuka hatinya, baru kita masuk situ, gitu Pak. Saya kalau nasihati ada beberapa imam di masjid, masya Allah Ustaz, anak kalau antum yang imam, anak masya Allah, antum suaranya luar biasa, masya Allah. Cuma ada yang kurang tepat, mohon izin ya, boleh ya. Nah, jadi gitu, kita angkat dulu Pak, angkat biar nyaman dulu, baru kita masuk, begitu. Jangan belum, alah bapak suaranya mana jelek, somber gitu, aduh. Yang ada Pak, kita malah ditolak Pak, maka dakwanya tidak akan berhasil. Begitu. Dan banyak terjadi di beberapa asatid menasihati dengan cara langsung menyiinggungnya. Belum berubah dia udah nggak terima Pak. Begitu jadi ya, wallahu a'lam. Nah, tetap kita terus belajar Pak, belajar bagaimana cara meraih hati manusia yang baik-baik. Nasihat bagi kaum muslimin, nasihat yang paling baik adalah nasihat diberikan ketika seorang diminta untuk nasihat. Yang kedua, amal dari Rasul adalah menasihati manusia. Berarti sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ketika seorang menasihati, dia telah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para rasul, menasihati kebaikan. Ya, cukup mendapatkan kemuliaan. Orang itu mulia sebagaimana kemuliaan Rasul dengan cara dia suka memberikan kebaikan berupa nasihat. Nah, kemudian dalam memberikan nasihat hendaknya memperhatikan adab-adabnya demi mencapai tujuan yang dimaksud. Kita ingin dia berubah, tapi harus benar Pak. Benar apa yang disampaikan, tapi salah dalam cara menyampaikan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Benar, emang benar yang diucapin benar, nggak salah, hadisnya benar, ya dalilnya benar, tapi caranya itu kan nggak ulang benar, sehingga orang belum nerima, udah sakit hati, sehingga nggak berhasil nasihatnya. Maka terus Pak kita belajar, oh iya caranya begini, angkat dulu dia, lembutkan hatinya, masuk di dalamnya, membenarkannya, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang Al-Fakih sampaikan.
Kebenaran hanya Allah, kesalahan yang kurang yang fakir. Ya, mungkin ada satu atau dua ya. Sebelum saya tutup, yang ini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Mohon maaf sudah jam 1 lewat 5 menit ya, karena zuhur juga semakin panjang ya, jadi memperpendek kajian kita. Tapi alhamdulillah semoga yang sedikit singkat ini ada manfaatnya, dapat kita praktikkan dalam memperbaiki cara menasehati kita, dan semoga kita termasuk orang yang lembut menerima kebaikan dari siapapun, sebagaimana memang disampaikan oleh Rasul, kalau itu yang benar datang dari Allah, benar datang dari Rasulullah, terima dengan baik. Ayo kita berubah dengan baik agar kita menjadi pribadi yang baik di tempat yang baik bersama orang baik dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.